Felix melihat ke samping ternyata Revina sudah tertidur pulas. Felix terus melajukan kendaraannya menuju tempat kediamannya. Saat Felix menghentikan mobilnya Revina pun terjaga. "Kita di mana?" tanya Revina tiba-tiba. "Kita sudah sampai." Felix segera turun dari mobil diikuti oleh Revina. Revina menatap kagum sebuah rumah yang ada di depannya. Rumah bergaya modern yang terlihat begitu mewah. Revina terkejut ketika tubuhnya terasa melayang. "Felix, turunkan aku," pekik Revina. Tangannya melingkar erat di leher Felix karena takut terjatuh. "Menurut saja," ucap Felix sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Seorang pelayan rumah tangga membukakan pintu untuk mereka. Pelayan itu mengangguk hormat melihat kedatangan Felix. Revina melihat lebih dari 5 orang pelayan laki-laki dan perempuan berbaris menyambut kedatangan mereka. "Felix, turunkan aku malu," bisik Revina. Ia sungguh sangat malu jika Felix menggendongnya di depan para pelayan. Felix yang tahu Revina tengah malu langsung menurunkan tubuh Revina, tapi ia tetap masih memeluk pinggang ramping Revina. "Perkenalkan, ini istriku," ucap Felix di depan para pelayan. "Selamat datang Nona muda," sambut pelayan serentak sambil menunduk hormat. "Terima kasih," balas Revina ramah. "Kalian boleh pergi," perintah Felix. Revina sungguh tidak menyangka kehidupan Felix begitu mewah seperti ini. Tapi bagaimana bisa ia hidup di penjara dan hidup dengan sangat sederhana saat bersamanya dulu. "Jangan terlalu dipikirkan, aku bisa hidup bagaimanapun dan dimanapun asalkan selalu bersama denganmu," kata Felix yang seakan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Felix langsung membawa Revina ke dalam pelukannya, namun Revina menahan tubuh Felix. "Kenapa, tidak ada orang lain lagi di sini? Mereka sudah pergi," ucap Felix yang langsung Revina. Felix menahan belakang kepala Revina. Suara deheman seseorang mengejutkan kedua. Felix dan Revina langsung menghentikan kegiatannya. Mereka sama-sama menoleh ke arah sumber suara. Ceka, anak muda memang tidak tahu tempat," sindir Mommy Mary yang melihat kemesraan anak menantunya. Revina menundukkan kepalanya menyembunyikan wajah merona karena malu tertangkap basah oleh ibu mertuanya. Felix sungguh tidak tahu jika mominya sedang berada di rumah. Ia pikir Mommy Mary akan menginap di hotel tempat acara pertunangan Sonia dan Abraham. "Ah, Mommy mengganggu saja," kata Felix kepada ibunya. "Jika tidak ingin diganggu bawalah istrimu ke kamar. Ini sudah larut, Revina pasti sudah kelelahan," kata Mary. "Baiklah Mom, ayo sayang kita ke kamar." Felix menggandeng Revina berjalan menuju tangga. "Mommy, kami permisi dulu, selamat malam," ucap Revina kepada Mommy Mary sebelum mereka menaiki anak tangga. "Iya, sayang, selamat malam," balas Mary sambil tersenyum melihat menantunya. "Felix, jangan terlalu memaksa istrimu jika dia sudah lelah," jerit Mary menggoda putranya yang sudah tiba di lantai atas. Mary begitu bahagia melihat hubungan antara Felix dan Revina. Ia sangat berharap agar Revina dapat segera hamil dan memberikannya cucu. Sementara itu di dalam kamar, Revina melihat takjub dengan kamar Felix yang sangat besar dan mewah. "Apa kau tinggal di sini sebelumnya?" tanya Revina penasaran. Karena Revina sudah mengetahui dari Mommy Mary jika sebelum kembali ke Indonesia Felix lama tinggal di sini untuk mengurus perusahaan keluarganya. "Iya, rumah ini milikku. Aku membangun rumah ini 4 tahun yang lalu dari hasil kerja kerasku sendiri," terang Felix membanggakan dirinya. Saat Felix berusia 20 tahun, ia sudah ikut membantu Eric di perusahaan yang sekarang dipimpinannya meskipun saat itu Felix masih kuliah. Felix mulai menabung dari gaji yang didapatnya. 3 tahun kemudian setelah Felix selesai kuliah, Eric menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada Felix. Seluruh gaji yang ia dapatkan sebagai CEO ia gunakan untuk membangun rumah mewah ini. "Jadi kau tinggal di sini sendirian?" tanya Revina lagi. Karena setahu Revina, Eric dan istrinya sudah lama tinggal di Indonesia mengurus perusahaan di tanah airnya. "Iya, aku lebih suka tinggal di rumah dari di apartemen. Lebih nyaman," jawab Felix. "Sekarang bersihkan dirimu, pakaianmu ada di sana. Setelah itu kita tidur," kata Felix menunjukkan pintu ke ruang ganti sebelum ia masuk ke dalam kamar mandi. Revina kemudian berjalan ke arah yang dimaksud oleh Felix. Ia kembali dibuat terkejut ketika melihat ruang tersebut sudah seperti sebuah toko pakaian. Tapi yang membuat Revina lebih terkejut yaitu ia mendapati banyak sekali pakaian wanita yang juga ada di sana lengkap. Hati Revina kembali terbakar amarah dan cemburu. Baru saja Felix keluar dari kamar mandi, ia sudah mendapatkan amarah dari Revina tanpa alasan yang tidak masuk akal.
Revina menuduh Felix memiliki simpanan hanya karena istrinya itu mendapati banyaknya pakaian wanita yang ada di kamar Felix. Padahal Felix sudah menjelaskan jika ia baru saja membeli pakaian itu hari ini khusus untuk Revina, tapi wanita itu tetap tidak percaya. Felix memijit keningnya yang terasa pusing. Meskipun ia sudah biasa mendapatkan omelan dan kemarahan dari istrinya, tapi tetap saja membuat Felix pusing. Pasalnya, jika tidak diselesaikan saat ini juga maka sudah dapat dipastikan ia tidak akan bisa menyentuh istrinya malam ini. Padahal Felix sudah membayangkan jika malam ini ia akan kembali mengulangi percintaan panas mereka seperti kemarin. Masuk, perintah Felix saat pintu kamarnya diketuk dari luar. 5 orang pelayan wanita dan 2 orang pelayan pria masuk menghadap Felix. Kau boleh bertanya apapun kepada mereka, kata Felix kepada Revina yang saat ini sedang duduk di sofa dengan memanyunkan mukanya. Kalian harus menjawab dengan jujur, perintah Felix kepada para pelayan. Apa yang ingin Anda tanyakan, Nona? Tanya seorang pelayan wanita senior karena ia yang paling tua dari yang lainnya. Sudah berapa lama kalian bekerja di sini? Tanya Revina dengan suara datar. Kami semua bekerja di sini sudah 5 tahun, Nona, jawab pelayan wanita itu. Siapa yang menyusun pakaian di kamar ini? Pertanyaan kedua Revina. Saya, Nona, jawab seorang pelayan wanita yang berdiri di tengah. Sejak kapan pakaian wanita ada di kamar ini? Lanjut Revina lagi. Saya baru meletakkannya siang tadi, Nona, jawab pelayan itu jujur. Semuanya, iya, Nona, semuanya. Felix tersenyum penuh kemenangan mendengar jawaban para pelayannya. Sekarang Revina pasti sudah percaya jika ia tidak seperti yang dituduhkan oleh istrinya. Apa ada wanita yang pernah datang ke rumah ini? Pertanyaan Revina selanjutnya. Pernah, Nona, jawab pelayan senior. Siapa? Nyonya besar, Nona Sonia dan Nona Diana. Revina menatap tajam ke arah Felix mendengar jawaban pelayan. Setelah itu Revina kembali bertanya kepada pelayan. Siapa Diana? Nona Diana adalah wanita yang akan dijodohkan tuan besar untuk tuan muda. Felix menepuk kepalanya mendengar jawaban jujur pelayan. Ia sungguh tidak menyangka jika Revina akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Berapa kali dia datang ke sini? Dan kapan? Revina bertanya kepada pelayan tapi matanya menatap tajam ke arah Felix. Hanya 1 kali, Nona, sekitar 2 tahun yang lalu, jawab pelayan lagi. Kau cari rekaman CCTV 2 tahun lalu, perintah Felix kepada seorang pelayan pria. Dan kalian boleh keluar, perintahnya lagi. Kamar kembali sunyi setelah para pelayan itu keluar. Sayang, percayalah aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu. Felix berusaha membujuk istrinya. Kau ingatkan aku pernah menceritakan tentang Dedi yang ingin menjodohkan aku dengan putri teman bisnisnya dan aku menolaknya sehingga aku diusir oleh Dedi. Felix kembali mengingatkan Revina. Dalam hati Revina juga membenarkan perkataan Felix, tapi hatinya yang terlanjur marah tidak mengakuinya. Tapi aku bersyukur dan berterima kasih karena Dedi melakukan itu padaku. Jika tidak aku pasti tidak akan bertemu denganmu, kata Felix jujur dari dalam lubuk hatinya. 20 menit kemudian pelayan pria itu kembali masuk ke kamar Felix sambil membawa sebuah laptop. Ia meletakkan laptop di atas meja tepat di depan Revina. Felix yang sejak tadi berdiri kini berjalan mendekati Revina dan duduk di samping istrinya yang sedang marah itu. Kemudian Felix mulai memutar rekaman video CCTV di laptop. Video yang berdurasi lebih kurang 15 menit itu berawal dari masuknya Eric dan Mary bersama seorang wanita muda dan cantik. Mereka bertiga duduk di ruang tamu dan beberapa saat kemudian pelayan mengantarkan minuman. Tampak mereka saling mengobrol santai sampai saat terlihat Felix datang. Felix yang saat itu baru saja pulang kerja hanya berdiri di depan ketiga orang yang sedang duduk itu. Entah apa yang dikatakan oleh Felix sehingga membuat wanita yang bernama Diana itu menangis. Mary yang duduk di sampingnya itu memeluk Diana untuk menenangkannya. Eric langsung berdiri menuju Felix dan menamparnya. Eric terlihat memarahi Felix sehingga Felix mengeluarkan barang-barang dari sakunya. Dompet, kunci mobil, kunci rumah semuanya ia letakkan di atas meja. Kemudian Felix pergi. Baru beberapa langkah Felix berjalan Eric memanggilnya yang membuat Felix kembali ke hadapan Eric. Felix meletakkan ponselnya di atas meja bersama tumpukan barang-barangnya tadi. Setelah itu Felix lagi pergi. Beberapa menit kemudian Eric, Mary dan Diana juga pergi keluar rumah ini. Bagaimana? Apa kau sudah percaya? Tanya Felix kepada Revina yang sejak tadi mendiamkannya. Berbanding terbalik dengan keadaan kamar Felix yang begitu sepi. Keadaan di ruang bawah terlihat begitu sibuk.
pelayan senior mengumpulkan semua pelayan yang ada di kediaman ini untuk memberikan instruksi sebelum mereka masuk menghadap nona muda baru mereka. Mary yang saat itu belum tidur, keluar dari kamarnya yang berada di lantai bawah. "Ada apa ini?" tanya Mary kepada pelayan senior yang baru saja memberikan pengarahan kepada pelayan yang lain. "Tuan muda memanggil semua pelayan datang ke kamarnya, Nyonya," jawab pelayan senior. "Untuk apa?" tanya Mary penasaran. "Saya juga kurang tahu, Nyonya." Mary hanya mengangguk meskipun dalam hatinya bertanya-tanya mengapa putranya memanggil seluruh pelayan. "Pergilah," kata Mary yang tidak ingin mengganggu pelayan itu. 15 menit kemudian seorang pelayan pria turun tergesa-gesa menuju ke ruang kerja Felix. "Apa yang terjadi?" tanya Mary. "Tuan muda minta rekaman CCTV 2 tahun yang lalu, Nyonya," jawab pria itu. Mary mengikuti pelayan itu masuk ke ruang kerja Felix dan melihat apa yang ingin dicari oleh putranya itu malam-malam begini. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pelayan itu sudah menemukan apa yang ia cari karena ia hanya perlu mencari rekaman CCTV pada hari terakhir tuan mudanya tinggal di rumah ini 2 tahun lalu. Mary yang melihat itu sedikit mengerti dengan situasi yang terjadi dan ia pun mengululum senyuman mengingat putranya. "Apa nona muda kalian marah-marah?" tanya Mary kepada pelayan yang sedang mengkopi file video tersebut ke dalam laptop. "Tidak, Nyonya, nona muda hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja," jawab pelayan itu jujur. "Maaf, Nyonya, apa ada yang Anda tanyakan lagi?" tanya pelayan itu sopan. "Tidak, pergilah," perintah Mary dan pelayan itu segera pergi kembali ke kamar Felix untuk memberikan rekaman video tersebut. Setelah Felix dan Revina sama-sama melihat rekaman video itu, Felix bertanya kepada istrinya. "Bagaimana? Apa kau sudah percaya? Bagaimana bisa aku mempercayaimu karena kau telah berbohong kepadaku?" jawab Revina ketus. "Sayang, aku tidak pernah berbohong padamu selain dari dua hal. Tentang hubungan keluarga dengan Sonia dan nama belakangku. Selain itu tidak ada." "Mengapa kau melakukan itu?" Revina masih dalam mode marah. "Aku ingin tahu setulus apa hatimu menerimaku yang apa adanya dan tidak memandang latar belakang keluarga dan harta," jawab Felix jujur. Sebenarnya bisa saja Felix langsung pergi setelah mengetahui jika Jase hanya menggunakannya untuk menjebak Revina. Tapi entah mengapa Felix enggan untuk meninggalkan Revina dan timbul rasa untuk melindungi wanita yang sudah menjadi istrinya. Revina masih diam dan menatap Felix dengan tatapan yang entahlah. "Mungkin saat itu aku sudah jatuh cinta kepadamu tapi aku belum menyadarinya." Felix mengambil kedua tangan Revina dan menggenggamnya erat. Tangan itu dengan penuh perasaan sayang dan cinta. Melihat tidak ada penolakan dari Revina, Felix kemudian memeluk tubuh wanita yang begitu ia cintai dengan sangat erat seperti tidak ingin Revina pergi. "Kau membuatku tidak bisa bernapas," kata Revina yang membuat Felix segera mengendurkan belitan tangannya, tapi tetap tidak melepas pelukannya. "Aku sangat mencintaimu, aku mohon jangan pergi dariku," kata Felix terdengar seperti nada memohon. Revina yang mendengar suara lirih Felix merasa bersalah dalam hatinya. Apa ia sudah begitu keterlaluan menuduh Felix? Revina tersenyum saat teringat bagaimana Felix berusaha untuk menyenangkannya sehingga membuat Revina salah paham. Asteris sementara itu di hotel tempat acara pertunangan Sonia. Sebagian besar keluarga Cullen juga menginap di hotel tersebut. Begitu juga dengan Sonia. Wanita itu terlihat baru saja keluar dari kamar mandi dengan memakai bathrobe. Mulutnya sejak tadi terus saja mengumpat kesal kepada pria yang baru saja menjadi tunangannya. "Dasar beruang kutub tua, seenaknya saja ingin menikah denganku yang masih muda. Dasar tidak tahu diri." "Siapa yang tidak tahu diri?" tiba-tiba suara bariton mengejutkan Sonia. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sonia gelagapan melihat Abraham yang tengah berbaring dengan santainya di tempat tidur. Sementara Sonia merasa agak ketakutan berdua bersama Abraham di dalam kamar hotel. Takut jika pria yang cukup dewasa itu berbuat sesuatu kepadanya dan juga takut jika ada orang yang datang dan melihat mereka sedang berdua di kamar. Apalagi jika sampai kedua orang tuanya tahu. Abraham kemudian bangun dan berjalan menuju Sonia yang masih mematung di tempatnya. Melihat Abraham yang semakin mendekat, Sonia berjalan mundur sehingga ia sampai bersandar di dinding dan tidak bisa bergerak lagi. "Mengapa kau takut?" Abraham berjalan semakin mendekat sambil menatap tajam wanita yang sudah menjadi tunangannya. "Bukannya kau tadi begitu berani mengumpat dan mengataiku dengan mulutmu ini?" Abraham mengusap bibir Sonia dengan ibu jarinya. Aku tidak mengataimu. Mungkin kau salah dengar." Sonia memalingkan wajahnya ke samping, menjauhkannya dari wajah Abraham yang hanya berjarak beberapa centi saja.
Benarkah? Apa kau pikir aku tuli? CK. Sepertinya aku harus menghukummu. Abraham mencengkeram dagu Sonia agar menghadap ke arahnya. Hukuman apa? Tanya Sonia yang mulai merasa hawa menakutkan melihat Abraham yang tersenyum menyeringai.